Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya. Masih sehat kan tentunya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah sobat semua, ini ada sebuah berita yang sangat menggelikan ya. Ini dicurigai ini Mbah Amin Rais ini sangat iri dengan Pak Jokowi. Bagaimana tidak? Amin Rais terus menghujat Pak Jokowi. Ya karena Pak Prabowo itu terus dekat dengan Pak Jokowi, seperti kemarin diajak buka bersama. Itu membuat Mbah Amin kepanasan. Dan Mbah Amin itu mengungkit-ungkit kedekatannya dengan Pak Prabowo selama 10 tahun. Dia itu ngarep kali ya, ngarep pingin dapat jabatan atau bahkan pingin diundang ke istana juga oleh Pak Prabowo, karena selama ini dia dicuekin oleh Pak Prabowo. 10 tahun bersahabat dengan Pak Prabowo tak ada manfaatnya. Dan Mbah Amin Rais itu faktor kegagalan dari Pak Prabowo di 2 pilpres. Makanya Amin Rais dibuang dan sekarang Amin Rais jadi gelandangan politik. Jadi sadarkan Mbah ya, berkat Pak Prabowo itu nggak dekat dengan Mbak Amin, akhirnya Pak Prabowo menang pilpres. Dekatnya dengan siapa? Dekatnya dengan Pak Jokowi. Jadi wajar Mbak Amin jangan iri ketika Pak Prabowo kini terus-menerus merangkul Pak Jokowi. Nah, netizen langsung merujak balik Mbah Amin Rais. Simak video ini sampai habis ya. Secara jujur, apa adanya, saya khawatir kalau Presiden Prabowo sampai meneruskan style dan substansi seluruh kebijakan atau politik Joko Widodo yang destruktif, yang menghina bangsa sendiri. 10 tahun Jokowi atau mulai berkuasa, dasar kebijakannya adalah menuruti atau mengikuti aba-aba dari RRC di bawah Mr. Xi Jinping. Saya pernah membangun persahabatan yang tulus dengan Presiden Prabowo Subianto paling tidak selama 10 tahun antara 2014 sampai 2024. Bahkan saya pernah menjadi anggota tim penasihat pemenangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta dan Capres-Cawapres Prabowo Sandiaga Uno. Puluhan kali saya pergi ke Hambalang di kediaman Prabowo dan lebih sering lagi pergi menghadiri rapat-rapat di Kartanegara. Maka saya berkeliling ke berbagai kota untuk mengkampanyekan Capres Prabowo menjadi presiden di Indonesia. Berikut ini sebagian kecil yang saya lakukan, yang masih ada digital footprint-nya. Nah, seingat saya juga pergi ke Aceh, ke Makassar, Surabaya, Bandung, dan lain-lain untuk berkampanye buat pemenangan Prabowo sebagai presiden. Amin Rais khawatir Indonesia makin terpuruk dipimpin Prabowo karena dibayangi Jokowi. Coba kita dengerin ya, omongannya apa aja coba. Dari rezim bobrok Jokowi, salah-salah dengan gaya serba gerusa-gerusu dan gedebak-gedebuknya, dan maaf sambil nampak ngos-ngosan, saya khawatir masa depan Indonesia di bawah Prabowo Subianto bisa lebih teguh lagi. Dan ini bisa, belum tentu. Yang mudah-mudahan saya salah atau keliru. Masalahnya Mulyono terus saja menempel atau melekat dengan Prabowo. Justru menurut saya Indonesia ini akan makin bobrok, akan makin kacau, akan makin tidak aman kalau masih ada orang-orang seperti kalian. Dan saya bingung sama Anda ini. Sebenarnya Anda ini ada masalah apa sama Pak Jokowi? Dari kemarin nyindir Pak Jokowi terus, nyuruh adili Jokowi lah, penjarakan Jokowi lah. Sekarang Anda mulai lagi, berlanjut lagi ngatain Prabowo. Ya maksud saya Anda ini kan udah berumur, udah kakek-kakek. Mestinya di umur Anda yang sekarang ini, Anda itu bertobat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berzikir. Bukan malah nyindir, julid, apalagi nih bulan puasa, apalagi bahasa Anda itu gerasa gerusuk, gedebak-gedebuk. Itu bahasa apa itu? Anda bilang Prabowo ngos-ngosan. Ya Anda aja ngomong ngos-ngosan. Dan asal Anda tahu aja, umur-umur seperti Anda ini
sudah diintai-intai malaikat maut. Dan malaikat itu kayaknya juga bingung. Kok tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi, bukannya malah bertobat, merenungi kesalahan diri, dosa-dosa, malah nambah dosa, ngatain orang. Pokoknya kebijakan presiden apapun salah jadi mata Anda. Jokowi salah, Prabowo salah. Nanti siapa lagi presidennya kalau Anda masih hidup? Salah lagi. Yang benar itu ya Anda aja yang jadi presiden kan? Itu kan maunya. Dan tadi Anda bilang Anda khawatir dengan masa depan Indonesia akan semakin buruk di bawah pemerintahan Pak Prabowo. Halo. Justru kami ini yang makin khawatir dengan Anda, dengan kondisi kesehatan Anda. Hati-hati loh. Ntar takutnya pas sambil bikin video nyinyirin Prabowo, dicabut oleh malaikat maut nyawanya. Nggak sempet taubat lagi deh. Jadi, ya, jangan khawatirin Indonesia dulu, khawatirkan diri Anda sendiri dulu. Kesehatan Anda, penyakit Anda, kolesterol, darah tinggi, apalagi penyakit hati, itu harus dibersihkan, apalagi di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita itu membersihkan hati, membersihkan jiwa dari kotor-kotoran dosa, penyakit-penyakit yang menghinggapi hati. Nah, inilah kesempatannya. Lah Anda ini malah kebalikan. Makin bertambahnya umur, makin nambah dosa. Dan sekiranya kalau Anda ini hidup di zaman Rasulullah, sudah barang tentu Anda ini termasuk dan ikut golongan orang-orang kafir Quraisy. Anda pasti termasuk golongan Abu Jahal, Abu Lahab, and the gang. Karena kenapa? Karena ya ciri-ciri orang kafir Quraisy pada saat itu ya seperti Anda ini. Gak suka sama syiar Islam, dakwah Islam. Ya Anda ini contoh. Dikit-dikit nyalain Jokowi, dikit-dikit nyalahin pemerintah. Dengan berkedok peduli bangsa dan negara. Bilang aja, pilihan Anda kalah. Dan di pernyataan terakhir Anda tadi, Anda bilang kenapa sih Prabowo itu selalu nempel ke Jokowi terus, ke Mulyono terus. Lah, masa nempelnya sama Anda? Ntar ketempelan Pak Prabowo-nya. Ya mending nempel sama Pak Jokowi lah. Pertama, beliau orang baik, orang jujur, gak pernah berkata kotor, gak pernah maki-maki orang. Kedua, beliau itu mantan presiden. Ya bagus dong. Ya Pak Prabowo itu mengamalkan prinsip carilah teman yang baik, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Masa ya bertemannya sama Anda, nempelnya sama Anda? Gak mungkin. Jadi saran saya kepada kepada kakek Amin Rais, ayo segeralah bertaubat. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Segeralah cari ampunan Tuhan. Bertaubatlah di umur Anda yang tinggal sedikit ini. Kita nggak tahu umur gandai tahu. Siapa tahu Anda nyinyir lagi nyinyir, tahu-tahu nyawanya dicabut. Nauzubillah min dzalik. Nggak sempat bertaubat. Jadi tolong stop bikin rusuh, menggiring opini. Karena warga Indonesia ini tidak butuh dengan opini orang-orang seperti Anda. Dan terakhir dari saya, di dalam agama kita, kalau kita punya dosa, punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cukup beristighfar dan bertaubat kepadanya. Pasti dosa dan kesalahan kita itu akan diampuni oleh Allah. Namun, jika kita punya dosa dan kesalahan antar sesama manusia, jika kita tidak minta maaf sebelum Tuhan mencabut nyawa kita, dosa kita tidak akan diampuni. Jadi, kalau antum sekarang ngata-ngatain Mulyono, ngata-ngatain Prabowo, nanti antum pas meninggal, antum tidak sempat minta maaf sama mereka berdua, jangan harap antum masuk surga. Karena ya antum gak sempat minta maaf, kita gak sempat minta maaf sama orang yang kita kata-katain. Jadi ini yang perlu diingat.
Dosa kepada Allah itu gampang, Allah pasti akan memaafkan karena Allah Maha Pemaaf. Tapi dosa kepada sama manusia belum tentu manusia itu bisa memaafkan, apalagi kita tidak sempat minta maaf. Terima kasih. Waktu saya masuk ke sana mereka suasananya langsung kelihatan. Bro. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Prabowo undang Pak Jokowi buka bersama di istana, tapi banyak yang panas. Nggak tahu panasnya kenapa. Mungkin junjungannya nggak diajak ya. Kita baca komentar netizen. Anies ketar-ketir nggak diajak. Terus ini komentar 16 sama 24. Yang presiden siapa sih? Mungkin dia tinggalnya bukan di Indonesia, jadi nggak tahu presiden sekarang siapa. Baru kali ini ada presiden takut sama presiden sebelumnya. Cuma ngundang buka bersama. Apanya yang takut? Udah hancur malah ditambah hancur. Ya hancur apanya tuh Arabian. Orang cuma buka bersama, makan. Ya kalau makannya di atas meja sambil loncat-loncat mungkin hancur. Yang hancur mejanya tapi. Tapi sekarang yang hancur pikiranmu sama kaum-kaummu. Kalau pendapat kalian gimana teman-teman? Pak Prabowo undang Pak Jokowi buka bersama di istana. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jegigis.